Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fuhima, dan ketika telah difahami apa hadal makna ini, makna yang di atas, fi badlil amwali, di dalam menyerahkan beberapa harta. In qasama, maka terbagi siapa annasu manusia ila salasati aqsamin, menjadi 3 bagian dalam hal urusan membagi harta ini. Tadi kan sebenarnya kaitannya dengan zakat, sedekah. Itu ada model 3 orang, terbagi 3. Pertama, qismun, adapun satu kelompok itu saddaku, membenarkan siapa qismun. Itu saddaku, membenarkan siapa qismun at-tauhid, pada tauhid. Wa waffu, dan memenuhi siapa qismun bi ahdihim, dengan janjinya qismun. Wa nazalu, dan memisai siapa qismun an jami'i amwalihim, dari seluruh hartanya qismun. Falam yadakhiru, maka tidak menyimpan siapa qismun dinaron, 1 dinar pun, wala dirhaman, dan juga 1 dirham pun. Fa'abau, maka mencegah siapa qismun ayyata'arradu, sekiranya menghadap siapa qismun liwujubi zakati, pada wajib zakat alaihim, atas qismun. Hatta kila, sehingga dikatakan liba'dim, pada sebagian qismun, kam yajibu, kam berapa, pada berapa yajibu, wajib, apa minaz zakati, dari zakat. Kamu itu wajib zakatnya berapa, kok semua hartanya diserahkan. Jadi tidak ada satu kelompok, itu satu model orang yang menyerahkan itu semuanya, tidak menyisakan 1 dinar pun, tidak menyisakan 1 dirham pun. Itu karena keyakinan tauhidnya yang luar biasa. Nggak ketemu sekarang. Karena ini yang ada hanya Abu Bakar. Yang ada hanya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sekarang ya beda lagi. Masya Allah. Fi mi'atai dirhamin, di dalam 200 dirham. Faqala, maka berkata siapa Badum, amma alal awam, adapun atas orang awam, katanya, bihukmi syar'i, dengan hukum syarak, itu faham 1 darohima, maka 5 dirham. Kalau 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Wa amma nahnu, katanya, adapun kami, fayajibu, maka wajib alaina, atas kami, apa badlul jami'i, menyerahkan semuanya. Masya Allah. Walihada, karena ini, fayajibu alaina badlul jami', tasaddaqo, mensedekahkan siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bijami'i malihi, dengan seluruh hartanya. Masya Allah. Wa Umaru, dan Umar radhiyallahu anhu, bisyatri malihi, dengan separuh hartanya. Ada sekarang, nggak ada ya. Kalau orang miskin bisa, Pak. Kalau orang miskin malah bisa. Orang miskin itu punya duit 100.000, kemudian dimotivasi oleh ustadz, oleh kiai, siapa yang sedekah untuk masjid, maka pahalanya akan dilipat gandakan 700 kali.
Dia berani mengeluarkan 50.000, padahal duitnya hanya 100.000. Tapi kira-kira kayak Pak JK yang duitnya triliunan itu berani nggak mengeluarkan separuhnya? Nggak ada. Nggak. Insya Allah. Terus mana itu? Faqala, maka bertanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlika, katanya Nabi. Terus ma adapun apa? Itu abqaita menyisakan kamu li ahlika untuk keluarga. Nah, terus keluargamu kamu kasih apa? Kalau Umar jawab faqala mithlahu. Katanya Umar, ya seperti yang saya sedekahkan, berarti separuh saya sedekahkan, kemudian sisanya seperti itu untuk keluarga. Waqala, dan tanya siapa Nabi li Abu Bakr, pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ma abqaita li ahlika. Ini padahal mertuanya ini, mertuanya Nabi, tapi lebih muda 2 tahun. Jadi boleh punya mertua lebih muda, itu boleh. Dulu siapa itu yang Semarang itu, Syekh Puji ya? Puji itu kan dulu istrinya, mertuanya itu lebih muda daripada Syekh Puji. Anaknya, istrinya juga muda banget, sehingga kemudian di penjara gara-gara itu ya. Diceraikan dulu, kemudian Syekh Pujinya di penjara karena dianggap apa namanya itu, menyalahi undang-undang. Sekarang mau jadi lagi dan udah punya anak banyak. Makanya kadang-kadang undang-undang itu gak ruwet, undang-undang ini. Ya, ini urusannya Pak Jajang yang bikin negeri. Undang-undang itu, orang cerai itu kan menurut undang-undang itu harus di depan pengadilan. Ya. Nah, sekarang kalau ada orang sudah cerai, kemudian dibawa ke pengadilan, di sana didamaikan. Padahal udah cerai, terus bagaimana? Ada yang juga sudah cerai 3, dibawa ke pengadilan, disuruh rujuk kembali atau disuruh cerainya hanya 1. Lah terus hadisnya gimana? Hadis yang salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wa talaqu wa raj'atu. Ada 3 hal serius itu jadi, candaan juga, main-main juga jadi, yaitu at-talaqu, an-nikahu, nikah. Umpamanya ada orang punya anak perempuan, teman siapa ya? Well, terus dibandingkan lagi di depannya begini, kamu saya nikahkan dengan anak saya, mas kawin 500.000, saya terima nikahkan, itu jadi. Nah, main-main. Jadi, lah, mentolak itu juga jadi main-main. Jadi umpamanya orang bilang, saya kok bosan dari kamu ya, sudah kamu pulang sana ke rumah orang tuamu atau itu, kalau itu kinayah. Tapi kalau yang jelas, udah kamu saya cerai aja, lu itu jadi Pak, main-main jadi. Yang ketiga adalah rujuk itu juga jadi. Rujuk bilang kamu saya rujuk, jadi selama idahnya masih ada. Itu tolaknya tolak raj'i. Loh kok kayak ini kemudian oleh undang-undang itu dianggap tidak sah, terus sing dosa sapa ini? Sinetron itu gimana? Sinetron itu kalau memang bapaknya betulan ya jadi, kalau bukan bapaknya bareng tutup bapaknya kok ngedol.
Makanya itu dibantah. Itu kan saya lagi bahas ini di MUI sekarang. Sebenarnya saya sudah ngerti, saya munculkan itu kepada teman-teman karena saya ketua bidang, kita pengurus harian ketua bidang fatwa. Nah, saya munculkan kepada teman-teman yang di anggota komisi fatwa itu. Nah, yang modelnya dari pegawai negeri dari Kemenak, ya, ada itu dari kepala KUA itu. Pertama bilang katanya itu liar itu cerai di luar nikah, di luar pengadilan itu liar. Ya biarkan dulu. Kemudian ada yang komentar, yang lain nggak ada yang komentar. Saya bilang, luar hadisnya seperti itu. Makanya kemudian saya tunjukkan itu keputusan Basul Masail. Bahkan bukan keputusan Muktamar NU. Kan kurang top bagaimana keputusan Muktamar NU itu jadi kalau ada orang tolak di luar satu kemudian dibawa ke pengadilan nanti di sana tolak lagi jatuhnya dua, kalau sudah dua di sana lagi dibawa dulu tolak lagi jatuhnya tiga, dan itu semua. Kemudian hasil Basul Masailnya Pondok Sitogiri juga sama, hasil keputusannya PWNU Jawa Timur sama, keputusannya Basul Masailnya Lirboyo sama. Ayo coba kita bikin siapa yang berani tanggung jawab membolehkan udah tolak tiga kemudian dirujukkan kembali, ayo coba. Siapa yang berani tanggung jawab gimana, ayo. Ada yang berani tanggung jawab. Kan kadang-kadang juga ruwet ya aturan-aturan itu, ini gimana ini. Dulu ada aturan surat dari Menteri Agama bahwa anak yang belum 19 tahun belum boleh jadi wali. Loh, belum boleh jadi wali. Sekarang bapaknya mati, ada adiknya umur 15 tahun sudah balik. Nah, terus kemudian adiknya atau kakaknya mau nikah, masa kemudian wali hakim wali pirang perkara kan gitu ya, barang ada walinya kan syaratnya wali sudah pokoknya sudah balik sudah boleh. Lah kok nunggu umur 19? Jadi ketemu Pak Yoyo yang dimarahi gak karu-karuan ini. Ada khotib salah niat udah dimarahi. Jadi sebetulnya kalau sholat itu ya mengingat ini. Jadi sholat orang melafatkan niat itu belum masuk sholat. At-talaffudzu bin niat itu belum masuk waktu sholat. Niat itu pas bareng ketika takbiratul ihram. Lah kita dengar imamnya kok sholatnya sholat sunnah Jumat. Lah kemudian takbir. Lah makmum itu sebetulnya tidak salah, makmum itu sah saja, karena kalau seandainya dia sholat sunnah Jumat maka yang tidak sah adalah imamnya saja. Imamnya saja, makmumnya tetap sah. Tetap sah. Maka tinggal nanya saja, tinggal selesai ditanya sampai tadi niatnya sholat sunnah atau sholat Jumat. Lah kalau bilangnya sudah sholat Jumat ya berarti sudah sah. Nah yang dihitung niat itu ketika takbiratul ihram. Orang mau niat usolli fardhu maghrib salat belum niat. Makanya ada yang protes itu kadang-kadang, ngapain orang kok melafatkan niat itu bid'ah, mana kan gitu ya, bid'ah. Loh itu belum masuk sholat. Sama dengan orang mau minum mau sholat minum dulu boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa, karena belum niat itu pas baru takbir Allah, artinya usolli fardhul maghribi. Nah kalau tidak ada ini walaupun melafatkan niat nggak sah.
karena niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Wah itu yang bangsane sing bid'ah itu yang seneng bilang bid'ah itu ya pokoknya kayak gitu dianggap nggak sah bid'ah. Makanya mereka rata-rata langsung datang Allah kan itu ya, sambil kakinya menjelat itu terus ditaruh di sini lagi kayak orang kedinginan itu ya, orang kedinginan. Nanti wiridan salaman setelah sholat dimasalahkan. Salaman saja dimasalahkan. Orang setelah sholat itu ya kan mau pulang langsung boleh, minum boleh, berak juga boleh. Lah masuk salaman dimasalahkan. Salaman dimasalahkan, dia malah langsung buka HP malah nih. Orang kurang kerjaan. Dah, kembali ke laptop mana tadi? Lupa saya itu. Ma'abqaita li ahlika, adapun apa itu abqaita menetapkan kamu, menyisakan kamu li ahlika untuk keluargamu. Katanya Nabi tanya pada Abu Bakar, lah terus untuk keluargamu gimana? Jawabnya Abu Bakar, Allahu wa rasuluhu. Jadi yang saya sisakan adalah Allah dan Rasulnya. Bok. Gak ketemu wong sawangan ini. Qala Dawud siapa? Faqala Dawud siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainakuma ma bainakal kalimatayikuma. Bainakuma itu antara kamu berdua, ma ada perkara baina kalimatayikuma antara dua kalimat kamu berdua. Fasiddiqu maka ada pun Abu Bakar Siddiq itu wafa, memenuhi siapa Abu Bakar Siddiq bitamami sidqi, dengan sempurnanya kejujuran kebenaran. Falam yumsik maka tidak menahan siapa Siddiq siwal mahbub kecuali untuk yang zat yang dicintai yaitu Allah. Indahu menurut Siddiq bahwa Allah wa Rasul yaitu Allah dan Rasulnya. Al-Qismu Tsani itu yang pertama, udah nggak nututi yang jelas ya. Al-Qismu Tsani adapun kelompok yang kedua itu darajatuhum ataupun derajatnya Tsani itu duna darajati hadza, di bawah derajatnya yang pertama tadi, yang pertama. Wahum adapun al-qismu tsani itu al-mumsikuna, orang yang menahan amwalahum pada harta-hartanya, al-muraqibuna yang mengawasi, lima waqitil hajati pada waktu-waktu hajat, wa mawasimul khairati dan pada waktu musimnya kebaikan. Fayakunu maka ada apa qasduhum tujuannya tsani fil iddikhari di dalam menyimpan itu al-infaqa yaitu membelanjakan ala qadril hajati atas kadar hajat dunat tana'umi bukan untuk senang-senangan wasor fadili dan menyerahkan mentasarufkan kelebihan anil hajati dari hajat ila wujuhil birri pada arah-arah kebaikan. Mama zoharo ketika tampak apa wujuhuha yaitu jalan-jalannya wujuhul khair. Jadi ini ada orang yang tidak semuanya, tapi untuk digunakan untuk berbagai hal, tapi semuanya menuju kebaikan. Ini seperti kiai-kiai pondok pesantren yang salaf-salaf itu ya, bukan yang sekarang. Yang semuanya dimulai dari nol, bangun dari nol. Apa semuanya untuk
pesantren, semuanya untuk santri, semuanya baik, luar biasa. Bahkan tidak mikir, kadang tidak mikir untuk dirinya, ya, tidak mikir untuk dirinya. Ini orang-orang dahulu, tapi bukan orang sekarang. Sekarang juga sudah sulit nyarinya. Mana tadi mahma zoharo, ketika tampak wahaulai, adapun mereka al-qismu tsani tadi, itulah yang tasyiruna, tidak hanya membatasi ala miqdari zakati, atas ukuran zakat saja. Kalau zakat kan yang kecil, zakat itu 2,5% katakan kecil, ya, orang yang menggunakan untuk lebih banyak lagi untuk tadi itu banyak, tapi tidak seperti Abu Bakar di bawah. Laqad dhahaba, sungguh berpendapat atau memilih siapa jama'atun jamaah minat tabi'ina, dari kalangan tabi'in, ila anna fil mali hukukon, sesungguhnya itu fil mali, di dalam mal harta, hukukon, ada beberapa hak, siwa zakati, selain zakat. Kan Nakhai, seperti Imam Nakhai, wa Sya'bi, dan Imam Sya'bi, wa Atha, Imam Atha, wa Mujahidin, dan Imam Mujahid. Dari menurut Imam Nakhai, Imam Sya'bi, Imam Atha, Mujahid, bahwa ada kewajiban lain selain zakat. Jadi menurut beliau-beliau itu, jadi tidak hanya zakat yang wajib itu, nah gitu. Jadi ada infak, sedekah juga wajib. Qala dawu siapa Sya'bi, ba'da'an kila, setelah ditanyakan lahu kepada Sya'bi, hal fil mali hakun siwa zakat, adakah itu fil mali, di dalam harta, apa hakun, adapun kewajiban siwa zakat selain, apakah ada kewajiban lain selain zakat dalam harta? Qala, menjawab siapa Sya'bi, na'am. Wah, kalau sekarang belum jawab na'am, ya rujukannya mana, dalilnya mana, nah kira-kira gitu. Diajak pas masa ini, katanya, ama sami'ta, apakah kamu tidak mendengar, qaulahu, pada firman Allah azza wa jalla, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, wa atal mala, dan menunaikan siapa man al mala, pada harta, memberikan ala hubbihi, atas hartanya man. Jadi hub itu maknanya harta. Dzawil qurba, atau atas cintanya man pada harta tadi, dzawil qurba, pada kerabat dekat, al ayatan. Wastadallu, dan mengambil dalil siapa jamaah biqali, dengan daunnya Allah azza wa jalla, wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, dan dari sebagian perkara razaqna, yang telah memberikan rezeki siapa kami pada mahum, pada muslimun atau mukminun, yunfiquna, membelanjakan siapa mereka pada ya mukminun muslim, mukminun tadi itu. Wa biqali, dan dengan daunnya Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum, wa anfiqu, dan membelanjakanlah kamu mimma, dari perkara razaqnakum, yang telah memberikan rezeki siapa kami pun kepadamu. Jadi bahwa menurut Imam Sya'bi, Imam Nakhai, Imam Atha, Imam Mujahid, bahwa ada kewajiban lagi selain zakat. Nah itu, yaitu infak atau sedekah. Karena dalilnya tadi, fa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa za'amu, dan menyangka siapa jamaah, anna dzalika ghairu mansukhin,
bahwa sebelumnya ayat-ayat tadi itu wa atal mala, kemudian mimma razaqnakum fikun wa anfiqun, itu ghairu mansukhin, tidak dinasakh di ayat zakat dengan ayat zakat. Jadi memang ada yang berpendapat itu sudah mansukhul hukmi, dinasakh hukumnya, sama dengan ini ayat wasiat ya. Ayat wasiat itu sekarang contohnya gini, orang itu kalau punya anaknya meninggal duluan padahal sudah nikah, udah anak, itu kalau bapaknya mati, ini kalau mestinya menurut hukum waris itu nggak dapat. Mengapa? Karena ahli warisnya mati duluan daripada yang diwarisi. Tapi kalau dalam kompilasi hukum Islam KHI itu harus tetap diberi namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah lah kayak begini ini kan, padahal ayat tentang wasiat itu ya, wasiat yang wajib wasiat itu dimansukh dengan ayat waris. Kalau di dalam kita ngaji bangsani kitab Jalalain, kemudian kita tafsir Munir dan ya. Tapi sekarang yang dipakai itu, jadi bagian dipakai adalah plat vervuling, jadi waris pengganti. Ini jadi seakan-akan orang tuanya itu wasiat bahwa untuk anaknya yang sudah mati tadi dikasih. Nah, gitu. Ini contohnya lagi, mamanya sekarang ada orang tidak punya anak, akhirnya mengadopsi, ya, ngangkat anak. Anak itu walaupun diadopsi kan dia tetap orang lain, walaupun dibawa ke pengadilan dijadikan anak. Kalau pengadilan negeri itu bisa, ya, di pengadilan negeri kita mengadopsi anak kemudian dijadikan anak kita, nah, gitu. Dan nanti dapat warisan. Kalau di pengadilan agama atau di aturan agama tidak bisa. Dia tetap anak orang lain. Ini mamanya anaknya ini baik. Kemudian biasanya orang kalau adopsi anak kemudian punya anak. Nah, punya anak. Nah, nanti orang tuanya mati. Anak ini padahal bayi yang diadopsi tadi baik. Nah, kemudian bapaknya mati. Ini anak yang diadopsi dapat nggak kira-kira? Nah, kalau menurut fikih, menurut warisnya nggak dapat. Karena orang yang boleh menjadi ahli waris itu pertama adalah jalur nasab, yang kedua adalah jalur pernikahan, jalur nasab dan jalur pernikahan. Selain itu tidak bisa. Dan syaratnya lagi orang yang menjadi ahli waris itu adalah masih hidup ketika yang diwaris itu meninggal. Mansuh, jadi ghairu mansukhin di ayat zakat, tidak dimansuh dengan ayat zakat. Jadi dianggap bahwa ya infak berarti wajib, sedekah wajib, nah, selain zakat. Balwa bahkan adapun wa anfiqu ayat-ayat tadi itu dakhilun masuk fi haqqil muslim, di dalam haknya orang Islam alal muslimi atas orang Islam yang lain. Maksudnya wa makna adapun maknanya dakhilun fi haqqil muslim alal muslim itu anna bahwasanya itu wajib alal musiri atas orang yang kaya min huma dari keduanya muslim dan muslim lagi wajadah menemukan siapa musir muhtajan kepada orang yang butuh ayuzila. Jadi wajib ayuzila sekiranya menghilangkan siapa muslim atau musir hajat tahu pada hajatnya yang musir yang atau muhtajat tadi. Fadlan apalagi an mali zakati dari harta zakat. Wah, ini udah sampai nyambung di dua. Kita ini zakat saja masih berat. Ya, ini kalau orang mau bayar zakat semua yang kewajiban-kewajiban itu ya, yang harta mal, zakat mal, ya. Zakat mal yang wah itu potensi zakat itu ribuan triliun loh. Potensinya loh ya. Tapi yang sudah
apa namanya yang sudah terjangkau itu baru apa namanya sekitar 5 triliun atau berapa itu udah nasional, udah yang lain-lain belum. Ya karena yang kaya-kaya udah duitnya triliunan itu ngertinya zakat fitrah makanya. Ngertinya zakat fitrah, bahwa tidak ngerti ada zakat yang lain itu tidak ngerti. Pernah nggak ngerti. Waladhi dan ada pun perkara yasikh yang sah alladhi fil fiqhi di dalam fikih min hadzal babi dari bab ini itu anna bahwa saja itu mimma ahraqathu ketika menyangatkan hu kepada apa namanya muhtaj apa hajatu hajatnya muhtaj kanat maka ada apa izalatuha menghilangkan hajat itu fardhu kifayatin fardu kifayah. Dan umpamanya ada orang miskin di komplek ini ada yang butuh banget kemudian kok tidak ada yang menghandle sama sekali ya dosa semuanya jamaah. Jadi masuk surga. Dosa berjamaah. Wala yajuzu dan tidak boleh lahu kepada musir apal iqtiradu menghutangi. La yajuzu tidak boleh lahu kepada musir apa takliful fakiri memaksa kepada orang fakir tadi wabulal qardi pada menerima hutangan. Mana? Oh iya idla yajuju karena tidak boleh apa tadi muslimin menyia-nyiakan orang Islam. Walakin yahtamilu tetapi memper serupa apa ayat qala sekiranya diucapkan apa laisa alal muslim alal musiri tidak ada itu alal musiri wajib atas orang kaya apa illa taslimu ma kecuali menyerahkan perkara yuzilu yang bisa menghilangkan apa ma'al hajat pada hajat qardon secara utang wala yazal dan tidak wajib kepada musir apa badluhu menyerahkan ma ba'da'an asqata setelah menggugurkan siapa musir tadi az-zakat dari zakat an nafsihi dari dirinya musir. Wayah tamilu dan memper serupa ya wayah tamilu dan serupa pun wallahu a'lam bishawab. Keren ini ya kita teruskan sampai al-qismus salis itu ayu qala istilahnya dikatakan yalzu wajibhu kepada musir apa badluhu menyerahkan nafil hali di dalam zaman hal wala yajuzu dan tidak boleh laku kepada musir apa iqtiradu mengutangi la yajuzu tidak boleh laku kepada musir apa takliful fakiri memaksa kepada fakir qabulal qardi pada menerima utang padahal dia udah tidak mampu. Wahada adapun ini masalah apa la yajuzu laku takliful fakir itu mukhtalafun fi ada pun perkara yang disengketakan artinya terjadi perbedaan pendapat. Wal iqtiradu ada menghutani nuzulun yaitu turun ila darajatil akhirati pada derajat akhir min darajatil awami dari derajat orang-orang awam wa ya darajatul qismus salis wa kana Allah a'lam bishawab.